Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini saya mau membahas beberapa waktu yang lalu ya. Kemarin lupa tepatnya. Saya ngobrol sama beberapa temen yang mau berkecimpung di dunia YouTube. Sekaligus sama mereka yang sudah jalan YouTube itu yang udah berumur setahun atau setahun lebih. Itu saya kemarin nanya-nanya mengenai topik apa sih atau tujuan apa sih mereka itu menjadi YouTuber. Bumper dulu. Oke. Jadi ternyata waktu kemarin saya nanya-nanya itu ada beberapa jawaban yang hampir mirip-mirip dan beberapa ada jawaban yang berbeda ya. Berbedanya itu seperti ini. Jadi untuk yang pertama, untuk para YouTuber yang udah berkecimpung lumayan lama ya, umur setahun ke atas, itu mereka memang berniat memberikan tontonan atau memberikan suguhan atau informasi yang sekiranya ada manfaatnya kepada pemirsa atau penonton di YouTube ya. Jadi mereka sebisa mungkin itu memberikan informasi yang memang mungkin sedikit sekali yang membahas, atau walaupun itu sudah banyak yang membahas tapi mereka mengemas dengan caranya masing-masing ya. Jadi mungkin lebih apa ya, misalnya channel tutorial gitu ya. Channel tutorial itu misalnya ada orang yang menyampaikannya itu dengan serius ala pengajar atau dosen. Ada juga yang menyampaikan sesuatu itu dengan diselingi dengan candaan. Itu ada juga yang menerangkan atau menginformasikan sesuatu itu mungkin masih terbata-bata ya, atau alias masih kesulitan untuk menyampaikan, atau bahasa kasarnya kesulitan ngomong di sini dalam arti dia kurang lancar antara apa yang mau disampaikan dengan yang keluar dari bibirnya, itu kadang-kadang nggak connect, kadang-kadang berbeda. Terus untuk jawaban yang kedua, kenapa mereka milih jadi YouTuber, itu ternyata tidak semata-mata memberikan informasi. Mereka hanya mengejar value atau pendapatan ya. Hingga akhirnya beberapa itu melakukan cara-cara yang sebenarnya cara-cara itu merusak channelnya mereka sendiri. Mungkin sekarang nggak terasa, nanti mungkin ya sekitar setahun lagi mungkin ya, atau mungkin beberapa bulan lagi bisa rusaknya gimana sih dan apa aja yang mereka lakukan. Jadi kalau untuk yang poin kedua ini ya, atau jawaban yang kedua ini, yang mereka hanya fokus untuk pendapatan, akhirnya gampangnya gini guys, saya kasih analogi aja ya. Kita atau siapapun yang ingin menjadi YouTuber itu layaknya orang berdagang atau seorang pedagang yang menawarkan dagangannya. Nah, kalau di YouTube itu kita menawarkan hiburan, informasi, dan lain sebagainya. Artinya begini, jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka ini yang hanya mindset pendapatan ya, mereka akhirnya mengabaikan keinginan penonton, mengabaikan informasi itu mereka butuhkan atau enggak, dapatnya dari mana, ini yang banyak saya sedikit miris sih gitu loh. Bahkan mungkin untuk yang dapatnya dari mana ini banyak sekali yang menggunakan cara ya kalian tahu lah ya. Terus akhirnya mereka hanya terfokus gimana supaya cepat tayang, cepat upload, tapi dia tidak memikirkan apa yang diinginkan penonton dari channelnya dia sendiri. Nah, cara-cara yang mereka tempuh itu biasanya sub for sub. Sub for sub ini dari katanya aja ya, dari struktur kata. Itu struktur kata dari perkata lah, sub for sub. Sub for sub itu subscriber untuk subscriber, atau artinya begini, kalian saling tukar sub, kalian saling mensubscribe channel dengan siapapun yang mengajak sub for sub. Gini,
Analogi sederhananya ya, kalau kalian melakukan sub for sub, channel A misalkan, channel A ini tentang memasak ya, terus channel si B ini channelnya tentang motor. Nah, mereka melakukan sub for sub, yuk saling dukung, yuk gantian subscribe ya, ya kan. Nah, channel si A ini kan membahas tentang masak ya, sementara yang B tadi membahas tentang seputar motor. Akhirnya algoritma YouTube akan mendeteksi ini ngapain channel masak kok subscribe ke motor. Mungkin kalau kita manusia biasa masih beranggapan ya kan bisa aja orang masak atau koki atau tukang masak gitu ya, punya kendaraan atau punya motor, dia butuh informasi tentang motor. Oke. Terus kalau yang channel motor ini ternyata dia tidak ada impact sebaliknya, dia hanya fokus di motornya, dia nggak pernah ada kebutuhan untuk memasak gitu ya. Nah, akhirnya ini yang bikin rusak channel. Rusak untuk dirimu sendiri ya, diri kalian sendiri. Ketika kalian melakukan itu, mungkin kalian tertarik dengan kontennya, konten motor misalnya. Kalian tertarik dengan konten motor, sementara si konten motor ini nggak tertarik dengan kontenmu. Misalnya tadi masak, aku nggak butuh channel masak ini, aku butuh channel sesama motor, misalnya seperti itu ya. Nah, akhirnya istilahnya begini, kamu hanya membantu dia sub dan kamu menonton setiap videonya, viewsnya bertambah. Sementara si yang channel motor, mungkin 1-2 videomu aja yang dilihat, hanya untuk istilahnya membantu lah ya, membantu mendapatkan views. Tapi bukan itu guys. Sebagai seorang YouTuber, atau yang tadi saya sampaikan bahwa YouTuber itu kan berdagang. Gampangnya begini, kalian jualan nasi goreng misalkan ya. Kalian buat terus dengan melakukan sub for sub ini ada tukang bakso nih lewat, bang sub for sub yuk. Sub for sub ini kalian tukar makanan aja, habis itu ya udah nggak ada continuous pembelian. Nah, sama dengan YouTube, ketika kalian membuat channel, kita itu kan berdagang, kita memberikan suguhan tontonan kepada penonton YouTube ya, yang artinya mereka itu akan datang dan subscribe secara alami itu karena tertarik dengan apa yang kalian sampaikan di channel kalian, bukan karena pengen tukar-tukeran, bukan karena ingin saling lihat, saling views, bukan. Jadi itu menurut saya adalah ya YouTuber yang benar-benar konten kreator ya, benar-benar konten kreator, artinya dia memulai dari mentah sampai matang sampai menyajikan. Ada juga tadi yang saya bahas adalah menggunakan cara-cara yang ya itu mereka mengambil atau mengutip, bahkan mungkin mengambil secara full ya video atau konten orang lain, lalu diedit, ditayangkan di channelnya. Kalau untuk berdagang di pasar lah ya, mungkin masih bisa. Misalnya kalian pedagang ayam, kalau kalian pengen beternak ayam sendiri ya silahkan. Tapi ada juga mereka yang berdagang ayam itu mengambil dari peternak, dari pusat ternakan ayam lah ya. Mereka beli sekian kilo gitu kan, kemudian dibawa ke pasar, lalu didagangkan, diedit tadi, dipotong-potong. Tapi ingat, ini beli, bukan nyolong. Si pedagang ayam ini, daging ayam ini tadi beli ke peternakan, membeli sejumlah sekian kilo atau sekian ekor, lalu minta dibersihin, atau mungkin dia sendiri yang membersihkan bulu-bulunya dan lain sebagainya, dibawa ke pasar, didagangkan, ya kan? Itu namanya berdagang dengan cara yang jujur, bukan dengan cara yang tadi dia beli ke peternakan, dia edit, dia potong-potong tergantung dari permintaan, dari kebutuhan, lalu dia jual ke pemirsa, atau kalau di pasar itu ya pembeli lah ya. Jadi seperti itu. Nah, banyak sekali mereka yang menggunakan cara-cara seperti ini ya, karena mindsetnya adalah cuan atau AdSense. Jadi mereka nggak mikirin gimana caranya bikin konten sendiri ya, tapi pakai jalan singkat aja. Terus ada yang menggunakan cara-cara tadi saling sub. Biasanya yang saling sub ini mereka yang mengejar 1000 subscriber dengan persyaratan ya, ini persyaratan dari YouTube ya, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini mereka cepet-cepetan, ayo saling sub, ayo saling views. Jadi apa yang kalian sampaikan itu cuman misalnya gini,
kalian gabung di sebuah grup ya, di sebuah grup yang misalnya nama grup WA atau grup Telegram misalkan ya, itu saling mendukung misalkan judul grupnya. Di situ ceritanya semua anggota itu saling membantu subscribe, membantu views. Nah akhirnya coba kalian tanya deh, dari misalnya dari segitu sebanyak itu anggotanya di grup itu, yang benar-benar butuh tentang informasi di channelmu siapa? Mereka hanya murni pengen program tadi itu aja, sub for sub. Jadi subscribe to subscribe, views to views. Akhirnya kontenmu ini kalau gini ya, kalian kayak ibaratnya bikin produk tapi nggak dilirik sama orang, nggak dibeli sama orang. Cuman orang itu aja yang di dalam grup tadi itu aja yang lihat. Ini biasanya nanti kendalanya ketika misal ini sudah monetisasi ya, ketika sudah bisa mendapatkan hasil dari monetisasi, mereka akan cepat puas dan nggak mikirin konten selanjutnya. Akhirnya ketika ada pemikiran atau ada kepikiran, waduh iya belum upload konten nih, mereka akhirnya malas mikir karena sudah dapat duit, akhirnya menggunakan cara-cara yang tadi. Jadi sebaiknya kalau kalian mau terjun di YouTube, itu sebaiknya direncanakan dengan matang. Terus bukan hanya mikirin uangnya, ya uang itu memang beberapa, siapa sih yang nggak butuh uang gitu kan. Beberapa orang itu pasti mengawali YouTube itu ada yang bermodal, ada yang enggak. Biasanya yang mereka yang the power of kepepet ini akhirnya melakukan segala hal, jadi menghalalkan segala cara gitu guys. Jadi sebelum kalian membuat atau terjun di YouTube, mending kalian rencanakan dahulu channel apa, konten seperti apa yang bakal kalian suguhkan ke penonton ya, supaya nantinya minim kendala. Kalau dibilang nggak ada kendala sekali, nggak mungkin, minim kendala. Jadi mindsetkan di pikiran kalian, ya itulah pokoknya ya, bahwa seorang YouTuber adalah seorang pedagang. Jadilah pedagang yang jujur, gunakan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Oke guys, mungkin sedikit sharing-sharing tipis-tipis lah ya, bukan sesuatu hal yang berat untuk dibahas, tapi semoga bisa membuka pikiran untuk beberapa orang dari kalian yang mau terjun di YouTube. Oke, mungkin itu aja dulu, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.